Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Perkembangan Hortikultura di Indonesia dan di Dunia. Baik, yang pertama adalah perkembangan hortikultura di Indonesia. Nah, usaha pengembangan hortikultura di Indonesia itu akhir-akhir ini mendapat perhatian yang lebih serius untuk menunjang program pembangunan perekonomian negara. Sebagai konsekuensinya, dari adanya peningkatan pendapat, penambahan penduduk, dan meningkatnya kesadaran gizi dari masyarakat. Kemudian permintaan akan buah-buahan, sayuran, tanaman hias itu juga menunjukkan peningkatan yang cukup pesat. Nah, di Jakarta saja konsumsi buah-buahan per kapita dalam waktu 1 tahun pada tahun 2019 itu mencapai 22,92 kg. Sedangkan sayuran itu mencapai 44,61 kg. Angka ini merupakan masih di bawah rekomendasi FAO yang menargetkan kecukupan rata-rata per kapita sebesar 60 kg per kapita dalam waktu setahun. Nah, data tersebut itu menunjukkan bahwa kebutuhan akan sayuran itu lebih tinggi bila dibandingkan dengan buah-buahan. Nah, secara nasional itu telah terjadi kecenderungan perubahan pola konsumsi yang semula berorientasi pada karbohidrat tinggi. Kemudian, masyarakat itu menjadi berimbang komposisinya dengan penambahan protein, mineral, dan vitamin. Hal ini terlihat dari menurunnya pengeluaran per kapita sebulan untuk padi-padian dari 34,5% pada tahun 2010 menjadi 27,2% pada tahun 2017 yang dihitung dari total pengeluaran untuk makanan. Nah, selanjutnya yaitu kecenderungan perubahan. Perubahan gaya hidup dan cara pandang terhadap pangan akan berubah jika yang pertama, tuntutan konsumen terhadap keamanan, nilai gizi, cita rasa, dan ketersediaan pangan. Yang kedua, pada masa depan akan semakin banyak orang yang makan di luar rumah dan semakin banyak makanan instan di rumah. Artinya apa? Artinya masyarakat itu cenderung akan lebih mengkonsumsi ke makanan cepat saji. Contohnya saja itu junk food. Kemudian kecenderungan perubahan selanjutnya yaitu pasar modern seperti hypermarket, supermarket, dan minimarket itu akan tumbuh dengan laju pertumbuhan yang sangat tinggi sehingga keseimbangan kekuatan itu bergeser dari produsen atau petani ke perusahaan multinasional. Nah, di sini itu maksudnya pasar modern yang sering kita temui itu nanti akan lebih banyak atau lebih sering kita temui di lingkungan sekitar kita sehingga ini menuntut petani dan produsen yang ada di dalam negeri itu lebih bersaing dengan pasar modern yang sedang tumbuh di lingkungan sekitar atau lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian kecenderungan selanjutnya adalah kondisi seperti inilah yang akan menyebabkan adanya kompetisi antara produk pangan domestik dengan produk impor atau produk yang datang dari luar negeri ke negeri kita. Kemudian, tuntutan konsumen terhadap produk pertanian pada masa depan akan semakin meningkat. Yang mau tidak mau ini akan mempengaruhi kecenderungan manajemen produksi tanaman. Nah, selanjutnya yaitu tuntutan konsumen. Yang pertama adalah produk buah dan sayur harus benar-benar aman, bebas dari cemaran, racun, pestisida, dan mikroba berbahaya bagi kesehatan. Contoh dari cemaran, racun, pestisida, dan mikroba adalah MRL atau maksimum reset limit, ini sejenis pestisida. Kemudian ada bebas dari kandungan zat berbahaya, contohnya saja termasuk logam berat dan racun, sianida, Hg, Pb atau timbal. Kemudian bahan pengawet dan pewarna yang tidak diperuntukkan untuk pangan. Nah, untuk yang ini masih kita sering temui di pasar-pasar dekat tempat tinggal kita bahwa ada beberapa produk itu yang masih mengandung pengawet dan pewarna. Ada saja produk yang mengandung seperti boraks, kemudian mengandung seperti formalin dan sebagainya. Kemudian cemaran biologi baik yang berbahaya bagi kesehatan manusia maupun bagi pertanian. Kemudian sanitary and phytosanitary measures. Nah, selanjutnya yaitu tuntutan konsumen yang kedua adalah nilai gizi tinggi dan mengandung zat berkhasiat untuk kesehatan, yaitu konsumen itu menghendaki informasi mengenai kandungan fitokimia yang berkhasiat untuk meningkatkan kesehatan dalam produk pangan. Nah, maka dari itu, penelitian mengenai manfaat produk-produk pertanian tanaman pangan di Indonesia itu perlu mulai segera dilakukan. Nah,
Pengetahuan indigenius mengenai manfaat produk pangan perlu dibutuhkan secara ilmiah dan diketahui apa fitokimia yang terkandung di dalamnya. Fitokimia itu merupakan kandungan-kandungan kimia yang terdapat pada buah dan sayur. Kemudian konsumen itu juga meminta atau menuntut bahwa kandungan gizi selain nilainya tinggi dan berkhasiat juga mutu juga itu pada tanaman hortikultura atau produk hortikultura itu harus bermutu tinggi. Nah, selanjutnya yaitu tuntutan konsumen ketiga, yaitu produk hortikultura juga harus mempunyai mutu tinggi, tidak sekedar enak. Nah, mutu atau kualitas itu juga dapat dipahami sebagai kecocokan suatu produk dengan tujuan dari produk itu diproduksi. Menurut versi Codex Alimentarius, standar mutu itu termasuk masalah tampilan produk seperti keutuhan, keseragaman, kebebasan dari cacat, hama dan penyakit, tingkat kematangan, kesegaran, kebersihan, ketahanan dalam transportasi dan penanganan, dan kemampuan agar mutu produk bertahan tetap baik sampai tujuan. Maksudnya adalah mutu atau kualitas produk saat diproduksi dan saat didistribusikan itu kualitas atau mutunya itu harus sama. Selanjutnya yaitu tuntutan keempat, yaitu produk pertanian harus diproduksi dengan cara yang bertanggung jawab pada lingkungan. Nah, tuntutan terhadap kelestarian lingkungan itu akan semakin ketat, padahal saat yang sama tekanan populasi terhadap sumber daya lahan semakin kuat. Nah, hal inilah yang menjadi tantangan bagi peneliti untuk mengembangkan teknologi pertanian yang dapat, yang pertama, menjamin produksi pangan yang memenuhi tuntutan konsumen, namun tetap dapat menjaga kelestarian lingkungan, mencegah pencemaran tanah dan air, mencegah erosi, mencegah hal-hal lain yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Tuntutan konsumen kelima adalah produk pertanian juga harus diproduksi dengan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu contohnya keselamatan dan kesejahteraan. Keselamatan dan kesejahteraan ini merupakan atau hal bagi petani dan pekerja. Kemudian mempunyai tanggung jawab pada konsumen atau traceability, yaitu cara produksi pangan harus tepat atau harus dapat dirunut dari pasar sampai ke kebun. Nah, data-data harus transparan dan jujur, karena itu catatan aktivitas di kebun dan rantai pasar harus menjadi perhatian. Kemudian tuntutan konsumen keenam atau tuntutan konsumen yang terakhir adalah produk pangan harus tersedia dalam waktu yang tepat. Untuk produk pangan tertentu, kontinuitas penyediaan menjadi faktor yang sangat penting. Nah, contohnya saja adalah di Jawa. Contohnya di daerah ibu saya itu ada nama buah, yaitu namanya buah belewah. Nah, buah belewah itu di Jawa saat musim-musim biasa itu banyak sekali buahnya, sehingga sering kita temui di pasar atau di dekat tempat tinggal kita. Namun pada saat bulan puasa itu buah itu jarang sekali ditemukan. Namun ada beberapa tempat atau beberapa daerah yang masih saja menemukan buah belewah tersebut. Nah, hal itulah yang menjadi tuntutan para petani buah belewah, bagaimana menyediakan buah belewah di bulan puasa. Nah, harga jual produk pertanian itu juga harus kompetitif. Untuk itu efisiensi dalam produksi, dalam delivery harus dilakukan. Harus dikembangkan supply chain management atau SCM yang berkeadilan dan berorientasi pada nilai produk. Nah, maksudnya itu harga jual yang ada di pasaran pada produk hortikultura itu tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah, artinya mudah dijangkau oleh dompet atau kantong dari konsumen itu sendiri. Nah, sekian presentasi materi yang saya sampaikan. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Esti Yovanti Gunardian. Nah, selanjutnya apa aja sih tantangan bagi hortikulturis? Nah, yang pertama itu bagaimana menghasilkan produk hortikultura dengan harga yang wajar bagi populasi yang terus bertambah. Lalu, bagaimana meningkatkan hasil persatuan luas produktivitas karena perluasan areal sudah semakin sulit. Lalu yang ketiga, bagaimana menghasilkan lebih banyak produk hortikultura dengan menggunakan air sedikit. Nah, lalu yang keempat, bagaimana menghasilkan produk hortikultura yang lebih aman, bermutu dan bernilai bagi konsumen. Lalu yang kelima, bagaimana menghasilkan produk hortikultura tanpa menurunkan potensi sumber daya lahan dan lingkungannya. Lalu yang keenam,
Bagaimana cara menjamin ketersediaan yang kontinu produk hortikultura yang secara alami bersifat musiman? Lalu yang keenam, bagaimana menghasilkan produk hortikultura yang mensejahterakan para petani? Nah, mungkin itu ada beberapa tantangan bagi hortikulturis dalam menghadapi perkembangan pada tanaman hortikultura. Bagaimana meningkatkan daya saing global hortikultura di Indonesia? Nah, yang biasa kita kenal dengan 6K plus T, yaitu kuantitas, kualitas, keamanan, dan kontinuitas pasokan, lalu ketetapan delivery, lalu harga kompetitif dan traceability. Nah, itu merupakan 6K plus T yang dimana ini merupakan cara untuk kita berdaya saing di dunia global di Indonesia untuk meningkatkan hortikultura kita. Ada 3 masalah besar yang sering dihadapi. Yang pertama, pertanian dituntut untuk menghasilkan pangan yang lebih banyak, lebih bergizi, lebih bermutu, serta aman. Lalu yang kedua, dengan kondisi semakin berkurangnya lahan subur dan air irigasi. Lalu yang ketiga, pertanian dituntut agar dapat mempertahankan kelestarian lingkungan hidup untuk menyelamatkan planet bumi dari kehancuran. Nah, hal ini juga berarti perluasan areal pertanian itu dibatasi oleh perlindung terhadap fungsi hutan sebagai paru-paru dunia. Nah, 3 hal ini merupakan masalah besar yang sering dihadapi. Perkembangan hortikultura di dunia. Yang pertama, pola pertanian di negara-negara maju memiliki tingkat efisien yang tinggi dengan kapasitas produksi dan rasio output per tenaga kerja yang tinggi pula. Meskipun dengan jumlah petani yang sedikit, tetapi mampu untuk menyediakan bahan pangan bagi penduduknya. Lalu yang kedua, pola pertanian di negara berkembang kurang efisien, tingkat produktivitasnya masih rendah dan bersifat subsisten, yaitu hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga saja tanpa dikembangkan lebih lanjut. Nah, hal ini seringkali tidak dapat dipenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduknya. Lalu yang ketiga, hortikultura merupakan salah satu subsektor pertanian yang terdiri dari sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias yang menjadi salah satu komoditas subjek perdagangan dunia. Nah, hal ini karena tingkat konsumsinya yang tinggi, maka setiap negara berlomba-lomba untuk memproduksi komoditas tersebut, baik untuk memenuhi kebutuhan domestiknya maupun untuk kegiatan ekspor agar mendatangkan devisa bagi negara mereka. Lalu menurut data FAO dari tahun 2000 hingga data terakhir tahun 2008, Indonesia berhasil menjadi 5 besar negara penghasil jahe terbesar di dunia. Wow. Nah, lalu India berhasil menjadi negara produsen terbesar di dunia pada komoditi pisang, jahe, jambu biji, mangga, serta manggis. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.